Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Grace Natali dan Yakut Kholil Kaumas. Mereka berani pasang badan buat negakin hak kebebasan beribadah bagi saudara kita yang ditindas. Itu terlihat dalam kasus gangguan beribadah yang dialami Jemaat Kapel Gereja Bethel Indonesia atau GBI di Cinere, Depok, Jawa Barat. Grace, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, gerak cepat datengin kapel jamaat GPI. Kedatangan Grace disambut pejabat Bimas Kristen Kementerian Agama Jawa Barat, Kapolres Depok, Komandan Kodim Depok, dan Pendeta GBI. Dalam kesempatan itu, Grace tegasin, beribadah adalah hak konstitusi yang melekat pada tiap warga negara. Kapel, katanya, hanya tempat untuk berdoa, bukan seperti gereja yang memang diperuntukkan buat ibadah. Menurut aturannya, kapel nggak perlu mengurus izin seperti izin mendirikan rumah ibadah. Untuk membangun kapel, cukup pemberitahuan ke RT dan RW setempat saja. Grace juga mendorong penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang menghalangi orang beribadah. Mendengar kasus ini, Gus Yakut, Menteri Agama, juga turun tangan. Dia minta kantor Kementerian Agama Depok memfasilitasi kegiatan beribadah jemaat GBI Cinere. Dia juga bilang lagi berjuang merevisi aturan pendirian rumah ibadah dan berharap segera disahkan. Di aturan yang baru, izin pendirian rumah ibadah disederhanain. Sebelumnya, untuk mendirikan rumah ibadah, panitia harus dapat rekomendasi dari 2 instansi sekaligus, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan Kementerian Agama. Di aturan baru, rekomendasi dari FKUB dihilangkan, cukup dari Kementerian Agama. Buat yang belum tahu, kapel jemaat GBI Cinere digeruduk sekelompok orang intoleran hari Sabtu kemarin. Mereka datang untuk nolak ada kegiatan peribadatan di bangunan ruko 3 lantai itu. Alasan mereka, kapel itu belum dapat izin mendirikan rumah ibadah. Asal tahu aja, pengurus kapel sudah menginformasikan ke RT, RW, dan kelurahan setempat. Bukannya disambut, pengurus kapel justru dipersulit Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Gandul. LPM Gandul ngajuin syarat agar pengurus kapel mengumpulkan 60 tanda tangan dan KTP dari warga setempat, seperti mengurus pendirian rumah ibadah. Pengurus kapel bersedia memenuhi persyaratan itu dan berhasil mengumpulkan 80 tanda tangan dan KTP warga. Tapi, setelah syarat itu dipenuhi, LPM ngajuin syarat lainnya yang ngadi-ngadi, yaitu surat restu dari Wali Kota Depok dan rekomendasi FKUB. Apa yang ditunjukkan Sis Grace dan Gus Yakut membuat kita tetap percaya bahwa kebebasan beribadah benar-benar bisa ditegakkan. Mudah-mudahan bakal banyak tokoh publik yang berani pasang badan seperti Sis Grace dan Gus Yakut. Terutama suara gereja di Indonesia. Pada tahun ini saya juga sudah datang ke Lampung, anggota kami GKKD, Gereja GKKD dan GPIN yang sementara sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah. Saya masih menanti pemimpin di negeri kini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, demikian penjelasannya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama. Dan memang situasi kehidupan beragama di bangsa kita di Indonesia, di beberapa daerah itu baik adanya, tetapi di beberapa daerah juga sangat-sangat memprihatinkan karena masih ditemukan adanya pelarangan ataupun pembubaran kegiatan peribadatan umat Kristen, bahkan sampai pada aksi menolak pendirian tempat peribadatan umat Kristen, terutama dalam hal ini adalah gereja. Karenanya juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Menteri Agama Gus Yakut dan juga kepada Grace Natali, karena memang beberapa hari belakangan ketika ramai sekali pembahasan mengenai adanya sekelompok warga intoleran yang melakukan penggerudukan ya terhadap salah satu tempat peribadatan umat Kristen, Menteri Agama dan juga Grace Natali punya respon yang sangat cepat, dan inilah yang kemudian saya rasa patut untuk diapresiasi untuk senantiasa tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia sebagai bagian dari mewujudkan hak-hak warga negara sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh konstitusi
bahwa beragama itu dijamin, bahwa beragama itu, beribadah itu adalah hak dari tiap-tiap warga negara. Karena itu juga lah dalam sila Pancasila pada silanya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga pada silanya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena itu, saudara, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, beberapa hari belakangan ramai ya pembahasan mengenai sekelompok massa geruduk kapel jemaat GBI Cinere. Nah, sebenarnya apa yang terjadi beberapa hari belakangan itu hanya salah satu contoh mengenai adanya sekelompok warga yang intoleran di bangsa kita di Indonesia yang kerap kali seringkali melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena hal beribadah, hak beragama itu dijamin oleh negara, dan sebenarnya yang punya hak paling benar untuk mengizinkan ataupun untuk melarang suatu tempat peribadatan boleh dipakai ataupun suatu aktivitas keagamaan itu diperbolehkan ataupun tidak, itu adalah kewenangannya negara. Tidak ada hak warga negara untuk melarang-larang seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Ya, jadi memang mari terus kita berharap kepada pemerintah, baik itu kepada Bapak Presiden Jokowi, baik itu kepada Pak Menteri Agama maupun kepada Pak Menko Polhukam dan semua termasuk Menkumham, juga kepada Bapak Kapolri untuk terus ditegakkan toleransi di bangsa kita di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Agama dan juga kepada Grace Natali yang sudah punya respon cepat ya, atensi cepat untuk menangani hal yang seperti ini. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya, alasan-alasan yang kerap kali dipakai oleh orang-orang, oleh kelompok-kelompok intoleran ini ketika melakukan aksinya ataupun dalam rangka membenarkan aksi intolerannya, itu mereka ini kerap kali bicara mengenai izin, izin, dan izin. Karenanya beberapa waktu yang lalu, saudara, teman-teman semuanya, pernah itu ya, salah satu lembaga gereja Indonesia, lembaga gereja Ars Nasional, itu PGI, meminta kepada Menteri Agama untuk mengkaji ulang terkait dengan SKB 2 Menteri, terutama salah satu hal yang dikeluh kesahkan ini adalah mengenai peran dari FKUB. Karenanya saya juga melihat ya beberapa waktu yang lalu, bukan hanya PGI ya, beberapa waktu belakangan bahkan Grace Natali bersama dengan PSI itu juga kembali datangi kantor Menteri Agama ataupun mendatangi Pak Menteri Agama, dalam hal ini adalah Gus Yakut, dengan harapan dan meminta agar peran dari FKUB di dalam SKB 2 Menteri itu dihapuskan saja. Oleh karena lebih mengharapkan ya biarlah masalah ataupun terkait dengan perizinan pendirian tempat peribadatan, rekomendasi dan segala macamnya itu, cukuplah itu dari negara saja melalui Menteri Agama. Ya, jadi memang ini yang paling ideal sebenarnya ya. Yang paling ideal, izin dan rekomendasi itu cukup satu pintu saja. Karena begini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau kita perhatikan di dalam SKB 2 Menteri ya, nomor 8, nomor 9 tahun 2006 itu, ini kan sebenarnya banyak ya, mulai dari ada poin penggunaannya harus minimal 90, lalu kemudian tanda tangan setuju dari warga minimal 60, lalu kemudian juga mesti ada rekomendasi dari FKUB. Dan situasi ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, itu tidak mudah loh ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu semua mendengar ataupun sudah menyimak satu penjelasan di video kita sebelumnya terkait dengan ulasan dari Mas Ade Armando yang juga mengungkapkan bahwa untuk meminta tanda tangan ataupun mendapatkan rekomendasi dari FKUB itu tidak mudah, saudara-saudari ya, teman-teman semuanya, tidak mudah. Jadi memang pada akhirnya kalaupun misalnya dianggap bahwa apa sih peran pentingnya, apa sih pentingnya peran FKUB untuk mengeluarkan rekomendasi pendirian suatu tempat peribadatan? Apakah penting? Ya, sebab kalau selama ini kita melihat ya, apakah ada satu peran FKUB yang bisa membuat kita kagum bahwa wow, dengan adanya rekomendasi FKUB maka kehidupan toleransi di Indonesia semakin luar biasa. Apakah ada hal yang seperti itu? Ya, ini teman-teman, saudara-saudara semuanya yang bisa menjawab ya. Tetapi saya setuju dengan yang disampaikan oleh pihak dari PSI ataupun juga PGI beberapa waktu yang lalu itu, ya biarlah mengenai rekomendasi ataupun perizinan ini cukup satu pintu saja, yaitu melalui negara, dalam hal ini adalah melalui Kementerian Agama ya. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mari terus berharap ya apa yang tadi juga disampaikan ya oleh Bapak yang dari PGLI ya. Beliau juga menyampaikan keprihatinannya dan memang itulah situasi kehidupan beragama di bangsa kita di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.
melainkan dalam situasi, dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama di beberapa daerah ya. Memang tidak semua daerah Indonesia, karena terutama kalau kita lihat Indonesia bagian timur, wah itu luar biasa loh toleransi di sana, dan yang pasti ya mayoritas penganut agama di Indonesia bagian timur itu adalah agama Kristen dan juga Katolik, dan luar biasanya itu masuk daerah-daerah yang sangat-sangat toleran atau tingkat toleransinya paling tinggi indeksnya. Jadi luar biasa, saudara ya, teman-teman semuanya. Daerah yang mayoritas Kristen di situ selalu luar biasa toleransinya. Mari terus suarakan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua.